Masih di Breaking News Kompas TV, saudara kami menginformasikan wafatnya Paus Fransiskus. Umat Katolik dari berbagai negara berdatangan ke lapangan Santo Petrus untuk mendoakan Paus Fransiskus. Lonceng gereja di seluruh Roma berdentang. Usai penjabat kepausan, Kardinal Kevin Farrell mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus Senin pagi. Sebagian warga mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok pejuang perdamaian. Mereka menilai wafatnya Paus sebagai kehilangan besar bagi dunia. Sebagian lagi mengaku tidak menyangka Paus telah berpulang karena sehari sebelumnya melihat Paus hadir di peringatan Paskah. Paus Fransiskus tahun lalu sempat berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan para tokoh lintas agama. Lalu bagaimana melihat sosok Paus Fransiskus, apa yang bisa diteladani dari Sri Paus? Sudah bergabung bersama kami Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selamat malam, Prof. Nasaruddin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasaruddin, tentu Prof sebagai Menteri Agama dan juga kerabat dari Sri Paus termasuk pihak yang berduka. Bagaimana kesan selama Prof Nasaruddin mengenal Paus Fransiskus? Iya, hari ini sangat menarik ya. Karena tadi pagi jam 9 saya menerima utusan Vatikan, utusan Paus membawa surat mengundang saya untuk datang ke Vatikan. Oh, Tapi bulan September saya katakan mudah-mudahan bisa saya berjumpa lagi sahabat saya ya Paus Fransiskus seperti pertemuan kami di Istiqlal. Oh iya, karena sekarang kan getting better ya, makin baik keadaannya, sudah keluar dari rumah sakit. ya, Siangnya mendengarkan laporan seperti ini, saya sangat-sangat kaget, sungguh sangat kaget ya. ya, Seandainya saja di Indonesia kejadiannya pasti saya akan berusaha untuk terbang menjumpainya, tetapi ini karena luar negeri, ya, apalagi kita menjadi pejabat publik ya kan tentu terikat dengan banyak hal termasuk izin dari presiden karena kita kan pembantunya ya. ya, Ya, tapi seperti Paus Yohanes Paulus dulu waktu meninggal saya juga dapat undangan khusus ya. ya, Dan saya datang bersama dengan 2 juta orang waktu itu di Vatikan ya, ya, saya nggak tahu juga dapat undangan pada saat itu. ya, Nah, kali ini kaget ya, saya sudah tadi langsung saya kirim berita ya, apresiasi saya selaku pribadi, Menteri Agama maupun Imam Besar Masjid Istiqlal atas kepergian tokoh yang sangat mengagumkan ini ya. ya. Eh, Jadi banyak Tentu banyak kesannya ya. Kalau Menteri Prof Nasaruddin Kiai sebagai Menteri Agama juga Imam Besar Masjid Istiqlal, sejak kapan mengenal pribadi Sri Paus? iya kan 3 kali kita menunggu kedatangannya. Pertama kali itu sebelum Covid, tapi karena ada Covid, ya lewat Covid itu Mhm. baru rencananya akan datang, tapi waktu itu menjelang pemilu lagi kan. Jadi Ya, Vatikan tidak ingin terlibat nanti masalah politik. Jadi akhirnya kita tunggu itu, kemudian baru ketiga kalinya direncanakan dan di situ kami juga sangat kaget juga ya bahwa permintaan beliau itu banyak, tapi bukan merepotkan, tapi malah justru untuk meringankan. Pertama permintaannya tidak ingin menggunakan mobil mewah. Kami tawarkan Alphard, ya ternyata itu masih dianggap mewah dan oh, akhirnya pakai mobil yang murah itu, mobil kecil. Kemudian juga tidak ingin menggunakan hotel berbintang. Akhirnya juga dia tidurnya di kedutaan Vatikan. Kemudian juga dia tidak ingin menggunakan tenda yang mewah, padahal kita sudah mau menyiapkan tenda yang VVIP di depan Istiqlal. ya, Tapi dia nggak mau menggunakan tenda yang mewah. Jadi tim advance itu datang, ini masih termasuk mewah Pak. Jadi 2 kali kami perlihatkan alternatif, akhirnya kemah yang terakhir itu yang seperti ditayangkan dulu itu. Kemudian makanannya pun juga kalau disuguhi tidak ingin mewah. Nah, ya, eee, itu yang sangat terkesan buat kami ketika datang dengan mobil kecil, dengan di di menggunakan kursi roda juga yang
Iya. bukan kursi roda mewah ya, Mhm. biasa. Saya lihat waktu duduk bareng itu sepatunya pun juga bukan sepatu baru ya. Kalau kita kan mau berkunjung ke negara lain kadang-kadang pakai sepatu baru ya. Iya. Ini kok sepatunya masih sepatu sudah lama gitu ya. Waktu foto sesi itu juga saya lihat songkoknya itu, Iya. pecinya peci sudah lama juga. Oh, Kemudian juga eee, aksesorisnya itu sederhana juga ya. Saya iya. melihat ada simbol-simbol terutama kalau kita ke Afrika ya, simbol-simbol keuskupannya itu, salibnya itu sangat besar, emas, dan ternyata beliau tidak menggunakan yang semewah itu. Iya. Jadi saya, wah ini pada dia orang nomor satu di Katolik ya kan. Iya, betul. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah bahasa tubuhnya, body language-nya itu juga. Wajahnya coba lihat, selalu ketawa. Saya Iya. terkesan energinya, auranya positif sekali ya, sangat nurturing, tidak ada power struggle-nya terasa di dalam benak kita kan. Jangan-jangan dia nggak pernah marah. Nah, itulah figur yang seperti ini ya, pelajaran buat kita tokoh umat beragama, tidak mesti harus menampilkan diri dengan mewah Iya. untuk menyampaikan gagasan besar. Justru kesederhanaan itu akan melahirkan message yang lebih monumental ya kan. Iya. Tidak mesti harus menggunakan kebesaran, ya, untuk memberikan message yang diterima oleh pihak lain, tetapi justru kesederhanaan itu membuat orang itu terkesima ya. Betul. Jadi saya teringat Rasulullah, nabi kita kan, saya juga teringat orang besar seperti Siddhartha Gautama yang rela meninggalkan istana rajanya kemudian bersemedi di hutan belantara. Makanya itu juga menjadi faktor kenapa agamanya sampai sekarang ini, eee, masih masih bertahan. Iya. Nabi bukan main tuh ya. Iya. Jadi tokoh-tokoh yang penting itu justru besar di atas penderitaan, bukan dilahirkan dalam sebuah kemewahan. Iya. Walaupun juga ada yang lain, tapi ini poin yang kita perlu pelajari ya, bahwa menjadi tokoh agama itu kadang-kadang tidak harus mengucapkan dengan bentuk kata-kata, tapi melemparkan senyum ikhlas, ya, Iya. menggenggam tangan orang pada saat berjabat tangan tidak mau melepas, itu Iya. menggores psikologis kita kan. Betul. Ya saya cium kepalanya, diam cium tangan saya berkali-kali. Iya. Iya, Betul. ini kan saya cium tangannya, itu betul-betul yang saya bayangkan itu mirip kepalanya bapak saya almarhum, Oh. yang dulu dunia kemanusiaannya juga sangat kuat. Waktu zaman pemberontakan dulu dia, kepala sekolah ya, sekolah rakyat pada waktu itu, guru bantunya pada pergi semuanya, kenapa? Takut pemberontakan antara tentara dan DITI pada waktu di Bone, Sulawesi Selatan ya. Iya. Tetapi bapak saya bertahan di situ, siapa yang akan mengajari anak orang ini? Kelas 1 sampai kelas 6 dia ajar dengan murid mungkin ratusan, Mhm. sendirian. Apalagi guru kan waktu itu nggak ada gajinya. Iya. Nah, sama dengan Paus ini saya lihat mengorbankan, mewakafkan hidupnya, bayangkan dia merelakan diri tidak punya istri, tidak punya anak, Jadi memang untuk ya, kemanusiaan demi didedikasikannya untuk begitu ya? kemanusiaan. Iya. Nah, Nah, jadi ini suatu hal pelajaran lesson learned yang sangat bagus untuk kita iya. semuanya. Kiai, kita sama-sama melihat gambar yang saat ini diputar waktu di Istiqlal. Tadi Mhm. juga Kiai sempat menyebutkan bahwa saat itu menggenggam erat tangannya Prof. Nasaruddin Umar, lalu juga sempat dicium keningnya oleh Kiai ya, Sri Paus, juga Sri Paus membalas juga mencium tangan. Bagaimana waktu itu kehangatan gestur dari Paus dan apa saja yang dibicarakan secara lebih intimate lagi, dengan lebih dekat lagi dengan Iya. Sri Paus? Luar biasa, setelah dari sini nanti kita menuju ke terowongan silaturahim. Ya, di terowongan itu dia pegang tangan saya tidak mau melepas, ada yang mau jabat tangan sehingga tidak sempat karena tangan kanannya kan dia pegang tangan saya. Iya. Saya jelaskan pakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan, waktunya terbatas, saya pikirin mengambil waktu saya pakai bahasa Inggris tapi nggak direspon. Ah. Terus ada bisikan dari belakang, "Pak itu pernah hidup lama di Timur Tengah, mungkin bisa bahasa Arab." Akhirnya saya bahasa Arab, direspon. Oh. Akhirnya Keren. penerjemahnya mengatakan, "Kalau begitu nggak usah saya terjemahkan, Pak." Ya udah, saya jelaskan tentang Istiqlal, tentang terowongan silaturahim dengan bahasa Arab, malah lebih respon ya, jadi waktu bisa dihemat. Iya. Nah, kemudian masuk di tempat itu, di tempat duduk bareng sebelum penandatanganan, Iya. saya
lihat, pelajari sepatunya kok sepatu biasa gitu ya. Iya iya. Kemudian, eee, pecinya, songkoknya saya perhatikan itu bukan peci baru, bukan Iya, bukan songkok baru ya. Atributnya pun juga, eee, bukan sesuatu yang baru ya, seperti sabuknya itu pun juga bajunya pun juga iya. bukan baju yang baru dibuka. Sangat sederhana ya, Prof? Iya, Mhm. masih sangat sederhana ya. Nah, ketika mendiskusikan poinnya karena kan kita mengunjukkan butir-butir, ada 4 butir itu yang kita akan, tanda tangani bersama Iya dan dibaca. Dan ini ada kecocokan, hanya sedikit sekali yang dirubah pihak Vatikan, redaksi yang kami handmade-kan sendiri ya kan. Ada 4 poin misalnya kan, fenomena global demonisasi itu ditandai dengan, eee meluasnya kekerasan. Jadi kami bersepakat bersama bahwa kekerasan itu tidak ada tempatnya iya. dalam dunia kemanusiaan atas nama apapun. Mhm. Iya Perang di berbagai tempat itu harus diakhiri karena itu bertentangan dengan hak asasi. Kemudian juga perlu kita menjalin toleransi, toleransi yang sejati. iya Karena toleransi bagi kami bukan sekedar hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, itu namanya koeksistensi. Toleransi yang sejati itu ialah iya. diikat juga oleh rasa cinta yang sangat dalam, sehingga tidak gampang terprovokasi oleh apapun. Nah, inilah kali pertama ada sebuah himbauan untuk melestarikan memelihara lingkungan dengan menggunakan bahasa agama secara formal. Kita lihat undang-undang sudah ada tentang pelestarian lingkungan, kemudian climate change bagaimana caranya semua negara itu bersepakat untuk Mhm. melakukan tekanan terhadap masyarakat untuk Iya save terhadap planet ini. Tapi itu kelihatannya nggak mempan kan, kerusakan alam jalan terus. iya Nah, kami bersepakat berdua, bagaimana menggunakan bahasa agama yang menukik ke dalam hati seseorang bahwa merusak lingkungan itu juga dosa. Bukan iya dosa itu hanya menyakiti hati orang, tapi merusak tanaman, iya lingkungan alam, merusak, mencemari sungai itu juga dosa. iya Nah, sepakat kami dalam diskusi-diskusi kecil itu ya persis sama. Memang kan iya Nasrani dengan Yahudi, Islam itu kan sama-sama sebagai Abrahamic religion ya. iya. Jadi tidak heran kalau persamaannya banyak. Betul. Nah, karena Iya memang nenek moyangnya sama kan Nabi Ibrahim ya. iya Nah, jadi itulah dan saya juga sangat tertarik ketika membaca pernyataan persnya di beberapa tempat ya. Salah satu pernyataan beliau bahwa di antara kunjungan kami, lawatan kami, kesan yang paling mendalam itu ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal. ah, Kami bisa berjumpa dengan para tokoh agama dan tanpa ada, perbedaan psikologis ya. iya Dan mereka juga mengatakan bahwa dari ujung ke ujung ke Indonesia tidak ada sedikit pun gangguan, tidak ada sedikit pun, eee, apa ya, hambatan ketakutan-ketakutan begitu yang ya? dirasakan. Ya, iya, Iya dan itulah dia merasa seperti dia merasakan he feel at home in Indonesia. Dia merasa seperti rumahnya sendiri di Indonesia ini. iya Nah, saya kira sebagai warga bangsa Indonesia, ya dengan kepergian sahabat kemanusiaan kita ini, patut kita juga mengungkapkan rasa berduka sedalam-dalamnya. Saya selaku pribadi sekali lagi dan Menteri Agama dan Imam Besar, iya berkali-kali juga saya menghimbau kepada teman-teman kita semuanya, iya, agama apapun agamanya, betul. mari kita saling menghargai, sesama tokoh umat beragama, supaya nanti juga yang lainnya menghargai untuk pimpinan agama yang lain. Nah, Iya kalau tokoh agama itu kompak, maka insya Allah akan berdampak positif terhadap umatnya, ya kan? iya betul. Prof. Nasaruddin Umar, kita juga tahu bicara soal begitu seringnya Sri Paus menggaungkan soal kemanusiaan, berjuang dalam kemanusiaan termasuk masalah Gaza Palestina. Sehari sebelum Sri Paus meninggal, yang digaungkan adalah bagaimana menjaga kemanusiaan, sama-sama melawan, menentang segala hal yang merusak kemanusiaan termasuk perang di Gaza. Bagaimana Prof. Nasaruddin melihat ini? Keaktifan Iya. Sri Paus dalam mendukung kemanusiaan apapun agamanya. Salah satu tokoh agama yang paling sering menyuarakan penghentian perang di Timur Tengah, bahkan pernah juga menyebut kata-kata, Israel agar menghentikan serangannya kepada anak-anak kecil, perempuan, dan orang-orang yang tidak berdaya, itu adalah, eee, Paus ya. Jadi
bukan cuma mulutnya tokoh agama Islam melakukan himbauan seperti itu, tapi mulut Paus pun juga berkali-kali mengulangi pernyataannya, menghimbau agar peperangan yang ada di Ukraina dan Rusia dan juga Israel dengan tetangganya itu segera dihentikan. Karena itu tidak ada keuntungannya dari segi kemanusiaan. Ya, saya kira gitu, Mbak. Mhm. Dan bagaimana juga Prof. Nasaruddin melihat kita nilai-nilai yang ada yang sudah disampaikan oleh Sri Paus bisa diterapkan seperti tadi misalnya saat mengunjungi terowongan Istiqlal dan Katedral. Sri Paus dan Prof. Nasaruddin tampak sangat akrab sekali. Nah, apa-apa nilai-nilai yang bisa diadopsi oleh apapun agamanya, toleransi ini tetap dijaga dalam bentuk yang konkret. Iya, saya pribadi juga belajar banyak dari beliau bahwa seorang umat beragama yang ingin berwibawa jangan mendandani dirinya dengan kemewahan, Hmm, karena belum tentu itu diterima oleh hati nurani masyarakat. Justru penampilan yang sederhana itu yang akan melahirkan ketakjuban orang. Jangan membangun ketakjuban melalui kemewahan. Justru ketakjuban itu juga bisa dibangun melalui kesederhanaan. Itu yang poin yang sangat penting. ya, jangan membangun ketakjuban dari kemewahan. Pasca wafatnya Paus Fransiskus, apakah sudah ada komunikasi dengan Uskup Agung Jakarta maupun pihak Vatikan, Pak Menak? Oh iya, sering Pak ya. Jadi dalam forum-forum, misalnya forum di Bali, kami berkomunikasi dengan Vatikan juga. Hmm, Dan forum di Amerika, forum di Mesir, banyak forum yang kami menindaklanjuti deklarasi Istiqlal ini di beberapa ya, negara ya. Dan ini ada jadwal baru lagi ya, yang tapi ya nggak tahu nanti ini karena kita masih akan membicarakan banyak hal ya. tentang kita akan membuat semacam model training ya pada umat kita bagaimana melestarikan lingkungan ini dengan menggunakan metode agama gitu ya, bukan menggunakan bahasa politik atau bahasa undang-undang. Ya. Dan setelah wafatnya Paus Fransiskus, sudah ada komunikasi lagi dijalin dengan Uskup Agung Jakarta maupun pihak Vatikan? Iya, iya Ya. itu pasti. Berapa kali saya berjumpa dengan duta Oh, besarnya di sini, kemudian juga di utusannya. Seperti tadi pagi juga, oh, ya langsung ada Florence juga komunikasi ya di berarti sini. ya, Iya. Pak Menak ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Menteri Agama mengenang Sri Paus? Ya pertama kepada umat Katolik khususnya, ya kami ikut berduka atas kepergian tokoh utamanya ya. Dan saya mohon kepada kita semuanya ya berempati terhadap musibah yang dialami oleh saudara kita yang beragama Katolik. Apapun agama kita, mari kita respect. Kemudian yang kedua juga, mari kita mengambil keteladanan daripada poin-poin positif yang ada pada diri Paus ya, Fransiskus. Sekalipun agama kita berbeda, tetapi kan kebenaran itu universal. Ambillah kebenaran itu dari manapun kau temukan, itu hadis Nabi kan. Ya. Ya, ada hadisnya tegas ya bahwa hmm, kita bisa belajar kepada siapa juga. Betul Maulau Besin sampai ke tanah Cina pun disuruh kita belajar ya. Eh, dan hikmah itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu milik Tuhan, milik milik Islam yang tercecer. Ya. Ya itu banyak hadisnya. Jadi yang positif dari Paus tentu kita tidak ada masalah kalau kita teladani. Siapapun tokoh kemanusiaan yang lain, segala sesuatu yang positif itu adalah milik bersama, universal values. Oke, Mbak, kasih. Dan luar biasa sosok Sri Paus meninggalkan kesan di berbagai tokoh termasuk juga terhadap Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar. Kita sama-sama teladani apa nilai baik yang bisa diambil terutama dalam hal kemanusiaan dan Ya, kesederhanaan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Prof. Nasaruddin Umar, kasih. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.